Jepang dikenal sebagai negara yang aman, tertib, dan disiplin. Namun pada tahun 1948, sebuah kejahatan terjadi di Tokyo yang hingga hari ini masih disebut sebagai salah satu pembunuhan paling kejam dalam sejarah modern Jepang, bukan karena cara membunuhnya semata, tetapi karena lamanya penderitaan korban dan kegagalan total lingkungan di sekitarnya. Korban bernama Junko Furuta, seorang siswi SMA berusia 17 tahun. Ia dikenal pendiam, rajin, dan tidak pernah terlibat masalah. Pada suatu sore bulan November 1948, Junko pulang sekolah sendirian. Di tengah jalan, ia dihentikan oleh seorang remaja laki-laki bernama Hiroshi Miyano, yang dikenal sebagai anggota geng lokal. Dengan ancaman dan manipulasi, Junko dipaksa ikut bersamanya. Miyano mengatakan bahwa jika Junko melawan, keluarganya akan disakiti. Junko dibawa ke sebuah rumah milik orang tua salah satu pelaku. Rumah itu tampak biasa. Tetangga tidak mendengar teriakan mencurigakan. Tidak ada tanda bahaya dari luar. Di rumah itulah Junko dikurung. Awalnya ia dijanjikan akan dilepaskan. Namun hari demi hari berlalu. Janji itu tidak pernah ditepati. Pelaku utama mengajak teman-temannya datang. Mereka bergantian melakukan kekerasan terhadap Junko. Yang paling mengerikan, semua itu terjadi di rumah yang masih dihuni orang tua. Dan tidak satu pun menghentikannya. Selama lebih dari 40 hari Junko disekap. Ia tidak diberi kebebasan. Ia tidak bisa melarikan diri. Kesempatan untuk diselamatkan sebenarnya ada, tetapi tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Tetangga mendengar suara. Orang tua mencurigai sesuatu. Namun semua memilih diam. Pada awal Januari 1989, Junko akhirnya meninggal akibat luka dan kondisi tubuhnya yang sudah tidak mampu bertahan. Para pelaku panik. Untuk menghilangkan bukti, tubuh Junko dimasukkan ke dalam sebuah drum, lalu dicor dengan beton dan dibuang ke lokasi terpencil. Mereka percaya kejahatan itu tidak akan pernah terungkap. Mereka salah. Beberapa minggu kemudian, salah satu pelaku ditangkap dalam kasus lain. Saat diinterogasi, polisi menemukan kejanggalan dalam ceritanya. Tekanan demi tekanan membuat kebenaran terbuka. Lokasi drum beton ditemukan. Kasus yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap ke publik. Reaksi Jepang sangat keras. Namun yang mengejutkan dunia justru datang dari pengadilan. Karena para pelaku masih di bawah umur saat kejadian, hukuman mereka sangat ringan. Nama mereka disembunyikan. Beberapa bebas setelah beberapa tahun, sebagian bahkan menjalani kehidupan normal setelahnya. Sementara itu Junko Furuta korban kehilangan segalanya. Kasus ini mengubah hukum perlindungan anak dan remaja di Jepang. Tapi bagi banyak orang, keadilan tidak pernah benar-benar ditegakkan. Dan pertanyaan yang terus menghantui hingga hari ini adalah, bagaimana kejahatan selama 40 hari bisa terjadi tanpa satu orang pun benar-benar menghentikannya?